Assalamualaikum sahabat Gus Mukhlis. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Walaupun di masa pandemi ini, jangan putus semangat untuk menuntut ilmu. Yuk mari nambah ilmu dengan mendengarkan podcast ini. Kali ini nih, episodenya akan membahas tentang 5 amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Yuk kita mulai. Ngomong-ngomong tentang amalan nih, pasti gak jauh-jauh dari ibadah kan ya? Apa sih ibadah itu sebenarnya? Singkatnya, ibadah adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap umat beragama. Kita garis bawahi ya, jika ibadah merupakan hal yang wajib dilakukan. Mengapa? Dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang insya Allah artinya seperti ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi nih teman-teman, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan ketika menjalankan ibadah, terutama bagi muslimah yang sedang haid atau menstruasi. Ia tidak diperbolehkan untuk menjalankan beberapa ibadah, seperti sholat, berpuasa, menyentuh mushaf atau Al-Quran, dan tawaf di Ka'bah. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa amalan yang bisa dilakukan muslimah ketika sedang haid untuk tetap dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala yang melimpah. Apa saja itu? Yuk langsung aja. Yang pertama, membaca Al-Quran. Amalan pertama yang bisa dilakukan adalah membaca Al-Quran tanpa menyentuh lembarannya. Seorang muslimah bisa membaca dengan menggunakan perantara sebelum menyentuh mushaf atau menggunakan aplikasi yang tersedia di handphone. Cara lain, muslimah bisa mengikuti dari bacaan Al-Quran yang telah direkam sebelumnya dan diunggah di beberapa media sosial. Yang kedua, berzikir. Ada banyak zikir yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah ketika sedang haid. Di antaranya adalah mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang paling mudah dan bisa dilakukan adalah membiasakan diri membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali yang selalu dibaca seusai sholat. Yang ketiga, mengamalkan doa. Ketika haid, bukan menjadi alasan untuk tidak mengamalkan doa-doa. Seperti Al-Quran tanpa menyentuh, muslimah dapat mengaturkan doa-doa harian atau al-madurat. Al-madurat adalah himpunan wirid dan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, membaca buku. Aktivitas ini juga terhitung sebagai amalan yang bernilai pahala bagi wanita yang sedang haid loh. Bagi yang tidak terlalu suka membaca, disarankan untuk lebih aktif mendengarkan ceramah-ceramah di media sosial atau sarana sejenis. Membaca buku itu sangat penting. Seperti kita tahu, membaca buku adalah jendela dunia. Kita bisa mengetahui banyak hal dengan membaca buku. Bahkan, awal mula Al-Quran adalah perintah untuk membaca. Iqra dalam surat Al-Alaq ayat 1. Perlu kita ketahui, kita itu punya kewajiban loh dalam menuntut ilmu. Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Amalan yang terakhir nih adalah bersedekah. Bersedekah, infak, dan zakat juga termasuk amalan yang bisa dilakukan oleh muslimah yang sedang masa haid. Kebaikan seperti ini sangat dianjurkan, berbagi terhadap sesama yang sedang membutuhkan, mendulang banyak pahala bagi yang melakukan. Itu dia teman-teman 5 amalan yang tetap bisa dilakukan para muslimah ketika sedang haid. Terlihat sangat sederhana, tapi tidak diragukan lagi pahalanya. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya ya, agar mereka juga tahu, agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekian dari saya, semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita juga sama-sama sedang belajar. Jangan lupa like dan komen ya, topik pembahasan selanjutnya kalian ingin apa nih. Assalamualaikum.